Lagi-lagi, artis Nikita Mirzani terjerat kasus hukum. Penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka atas dugaan pemerasan hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan 4 miliar rupiah terhadap bos skincare Dr. Reza Gladys yang melaporkannya atas dugaan pemerasan tersebut. Kronologi yang berhasil dihimpun oleh tim Radar Pekalongan, Nikita Mirzani menjadi tersangka pemerasan setelah dilaporkan Reza Gladys yang mengalami kerugian hingga 4 miliar rupiah. Di mana awal mula permasalahan ini terkait produk kecantikan milik Reza yang dijual di e-commerce dan diduga berbahaya karena terdapat jarum suntik di dalamnya. Nikita menilai jarum suntik dalam produk kecantikan seharusnya tidak dijual bebas, terlebih di e-commerce, namun harus digunakan di klinik kecantikan oleh tenaga medis profesional. Setelah mengetahui Nikita menyimpan salah satu produknya, Reza berupaya menghubunginya melalui orang-orang terdekatnya agar masalah ini tidak dibahas di publik, khususnya di media sosial. Salah satu orang yang dihubungi Reza adalah Dr. Oki. Reza ingin bertemu dan bersilaturahmi dengan Nikita, namun permintaan tersebut ditolak oleh Nikita. Tidak puas dengan menghubungi Dr. Oki, Reza akhirnya menghubungi asisten Nikita. Asisten Nikita, Mail, awalnya tidak mau menanggapi, namun setelah beberapa kali dihubungi, akhirnya ia mengangkat telepon Reza. Dalam bahasan tersebut, Reza kembali meminta pertemuan dengan Nikita dan mengaku telah menarik produk yang diduga berbahaya tersebut dari peredaran selama sebulan. Dari pengakuan Nikita, Mail dipaksa menyebutkan nominal agar Nikita tidak membahas produk kecantikan Reza di media sosial. Mail sempat menyebut angka 5 miliar rupiah, tetapi setelah Reza berdiskusi dengan suaminya, ia menawar hingga 4 miliar dengan pembayaran cicilan 2 kali. Meskipun menerima uang tersebut, Nikita membantah telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Reza Gladys. Kasus ini juga menyeret dokter detektif alias Doktif yang tidak terima dituding sebagai sindikat kasus pemerasan bersama Nikita Mirzani yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Doktif mengungkapkan statusnya yang dipanggil sebagai saksi dalam kasus Nikita Mirzani bukan berarti dirinya terlibat dalam kasus pemerasan tersebut. Sementara Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman, yakni Nikita Mirzani dan asistennya IM. Nikita Mirzani dan IM jadi tersangka atas dugaan pemerasan dan pengancaman dengan korban Reza Gladys. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari mengatakan penetapan Nikita Mirzani dan IM sebagai tersangka berdasarkan beberapa bukti dan keterangan ahli. Dalam keterangan kepada awak media di Polda Metro Jaya Semanggi, Jakarta Selatan pada Jumat 21 Februari 2025, pihak polisi menetapkan NM dan IM sebagai tersangka berdasarkan beberapa bukti dan mendengar 13 orang saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi membocorkan rentetan bukti yang masuk dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani dan IM kepada Reza Gladys. Bukti tersebut disebutkan berupa 9 dokumen berisi tentang bukti transfer uang dari Reza Gladys, bukti tangkapan layar percakapan, bukti pembayaran untuk cicilan, bukti keterangan transfer atau pengiriman uang, dan fotokopi PPJB. Selain itu, ada 5 flash disk yang berisi dokumen elektronik, 8 telepon genggam yang memiliki keterkaitan sebagai sistem elektronik yang mentransmisikan dokumen elektronik dalam perkara yang ditangani penyidik. Atas kasusnya, Nikita Mirzani ini sempat mengundang tanya, yang mana misteri Fadel Bajideh tersenyum-senyum saat konferensi pers Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 14 Februari 2025 seolah menemukan titik terang. Sebagian warganet mencurigai adanya benang merah misteri senyuman Fadel Bajideh saat konferensi pers tersebut dengan kabar penetapan tersangka Nikita ini. Bahkan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya menjerat pasal berlapis. Akibatnya Nikita Mirzani dan asistennya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Kabar ibunda Laura Mizani alias Loli tersandung dugaan kasus pengancaman, pemerasan, dan TPPU ini viral hingga menyebar luas ke sejumlah media sosial. Warganet mencurigai Fadel tersenyum-senyum ketika konferensi pers karena mengetahui akan berbagi nasib dengan Nikita Mirzani di penjara. Sementara itu, sebagian netizen lainnya justru malah terkejut dengan kabar penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Seperti yang diketahui, Fadel Bajude dimunculkan pihak Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 14 Februari 2025 sebagai tersangka dugaan kasus aborsi dan hubungan badan di bawah umur. Di tengah-tengah polisi menjelaskan perkara, Fadel Bajude menunjukkan gelagat tidak lazim, yaitu tersenyum-senyum. Sikap aneh mantan pacar Loli ini sempat menjadi perbincangan di media sosial. Adapun terkait kasus Nikita Mirzani, polisi menjeratnya dengan pasal berlapis. Ibu tiga anak itu dijerat pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Pasal 368 KUHP tentang pengancaman dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dan pasal 3, pasal 4, serta pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Perempuan yang lahir pada 17 Maret 1986 itu seharusnya menjalani pemeriksaan bersama Mail asistennya sebagai tersangka pada Jumat 21 Februari 2025. Namun Nikita Mirzani meminta jadwal pemeriksaan mundur karena terdapat pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Pemeriksaan Nikita Mirzani dijadwalkan ulang pada 3 Maret 2025. Polisi akan kembali mengirimkan surat panggilan kedua kepada Nikita Mirzani dan asistennya untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Seperti yang diketahui, Nikita Mirzani populer setelah mengikuti program Take Me Out Indonesia di Indosiar dan tercatat aktif sebagai artis sejak 2010. Dalam kehidupan pribadinya, Nikita Mirzani pernah menikah dengan Aizawa Naseru pada 2006 dan bercerai setahun kemudian di tahun 2007. Dari pernikahan tersebut, ia melahirkan anak perempuan Laura Mizani Naseru Archie atau yang akrab dikenal Loli. Pada tahun 2013, Nikita Mirzani kembali menikah lagi dengan Sajat Ukra dan melahirkan anak laki-laki Aska Ragila Ukra. Namun rumah tangga dengan Sajat Ukra kandas di tahun 2015. Dan tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2021, Nikita Mirzani menikah siri dengan Dipo Latif dan memiliki anak bernama Arkana Mawardi. Sejak dulu, Nikita Mirzani dikenal sebagai sosok yang kontroversial, termasuk kasus pemerasan yang langsung mencuat di media ini. Namun, Nikita Mirzani malah heran polisi bisa langsung menetapkannya sebagai tersangka dalam waktu kurang dari 2 minggu. Padahal, dirinya baru saja dipanggil pemeriksaan atas kasus tersebut pada awal Februari 2025. Meski begitu, Nikita Mirzani tidak masalah ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan. Namun, ia hanya meminta kepada para penegak hukum untuk mendengarkan keluhan masyarakat.